Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam kuliah teori grup. Gimana kabarnya? Baik-baik saja. Sekarang kita akan membahas mengenai grup siklis. Nah, sekarang misalkan G suatu grup dan unsur A anggota G, himpunan semua pangkat bulat dari unsur A ditulis A siku, yaitu seperti yang tertulis ya. Ini merupakan subgrup G ya. Nah, untuk menunjukkan himpunan A-siku adalah subgrup G, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang paling awal adalah dengan menggunakan definisi grup ya. Nah, untuk menggunakan definisi grup, kita cukup dengan menunjukkan bahwa A-siku ini tidak hampa. Lalu kita tunjukkan bahwa operasi pada A-siku ini terdefinisi dengan baik. Berikutnya, operasi pada A-siku bersifat asosiatif. Lalu himpunan A-siku ini memiliki unsur identitas. Lalu setiap anggota A-siku ini memiliki inverse ya. Nah, pada bagian kedua dikatakan bahwa operasi pada A-siku terdefinisi dengan baik. Di sini berarti kita menunjukkan dua hal ya. Pertama, kita tunjukkan bahwa hasil operasi pada A-siku ini bersifat unik ya, dan hasilnya juga masih berada di A-siku itu ya. Selain menggunakan definisi grup, kita juga bisa menggunakan sifat 3. Nah, untuk menggunakan sifat 3 cukup dengan menunjukkan dua hal ya. Yang pertama adalah A-siku tidak hampa, dan setiap kita mengambil unsur XY di A-siku, hasil operasi X dan inverse Y juga masih berada di A-siku. Nah, itu dua cara yang akan kita lakukan pada kesempatan ini. Sekarang kita buktikan pernyataan di atas ini dengan menggunakan definisi subgroup ya, definisi grup. Kita mulai dari poin pertama ya. Kan kita tunjukkan bahwa A-siku tidak hampa. Yang pertama ya, akan kita tunjukkan bahwa A-siku tidak hampa. Kita ambil berarti kita cukup mengambil satu anggota G yang ada di dalam A-siku ya. Kita tahu bahwa setiap grup itu pasti memiliki identitas ya. Kita tahu bahwa setiap grup itu memiliki identitas. Dan kita tahu bahwa G adalah grup ya. G adalah grup. Dari sini kita punya identitas di G. Katakanlah E. Kita pilih identitas 3 ini ya kan. Kita tahu bahwa A pangkat 0 pangkat ke 0 unsur A tidak lain adalah E, dan kita tahu bahwa E adalah anggota G. Nah, dari sini kita perhatikan, Anda perhatikan ya, bahwa A-siku itu apa definisinya? A-siku definisinya adalah himpunan pangkat ke N dari A ya. A pangkat N ya kan, N-nya bulat ya kan. Nah, di sini kita punya A pangkat 0 ya kan. Kita punya A pangkat 0. Nah, kita punya A pangkat 0. Berarti A pangkat 0 itu adalah anggota A-siku. Jadi kita punya E di G ini
ya sama dengan pangkat 0 anggota dari A siku ya. Nah, jadi E di G ini adalah anggota dari A siku. Dengan kata lain, dari sini dapat kita simpulkan bahwa A siku tidak hampa. Kenapa? Karena paling tidak itu isinya adalah E, G ya. Seperti itu. Jelas ya? Jadi A siku tidak hampa. Oke. Nah, perhatikan sekarang kita akan menunjukkan yang kedua. Akan kita tunjukkan bahwa operasi pada A siku terdefinisi dengan baik. Untuk menunjukkan ini berarti kita harus menunjukkan dua syarat ya. Syarat pertama kita tunjukkan bahwa hasil operasi di A siku ini unik ya. Dan selanjutnya kita tunjukkan bahwa hasil operasinya tertutup. Tertutup itu artinya masih berada pada A siku ya. Ketika kita mengoperasikan dua anggota A siku, hasilnya juga masih ada di A siku ya. Nah, sekarang kita yang pertama dulu ya, hasilnya unik. Yang kedua akan kita tunjukkan bahwa operasi pada A siku terdefinisi dengan baik. Jadi kita pertama tunjukkan yang tadi dulu ya. Akan kita tunjukkan bahwa hasil operasinya unik. Berarti di sini kita ambil katakanlah X, Y, V, dan W anggota dari A siku ya. Dengan X sama dengan V dan Y sama dengan W. Dari sini kita punya kita tahu bahwa X, Y, V, dan W anggota A siku. Artinya X, Y, V, dan W itu adalah pangkat ke sesuatu dari unsur A. Katakanlah X itu sama dengan A pangkat P, Y sama dengan A pangkat Q. V-nya adalah A pangkat R dan W-nya adalah A pangkat S. Untuk suatu P, Q, R, S anggota bilangan bulat ya. Ingetin tuh, X-nya adalah P, Y-nya adalah Q, V-nya adalah pangkatnya R, W-nya adalah S ya. X, Y, P, W. X, V sama dengan A pangkat P. V adalah A pangkat R. Ya. Sama dengan apa? Tadi dikatakan bahwa X sama dengan tadi X sama dengan V, ya kan? Dan X-nya adalah A pangkat P dan V-nya adalah A pangkat R ya. Kita bisa tulis sebagai ini sama dengan A pangkat R dan Y-nya itu adalah Y sama dengan W. W itu adalah A pangkat S ya. A pangkat S. Nah, di sini adalah W, V, W ya. Untuk bagian ini kita masih belum terlalu sulit ya, karena di sana diberikan informasi bahwa ketika kita mengambil 4 anggota A siku, katakan X, Y, V, dan W dengan X sama dengan V dan Y sama dengan W, sehingga kita punya X, Y sama dengan A pangkat P, A pangkat Q. Sementara X sama dengan V, sehingga kita punya A pangkat P sama dengan A pangkat R ya. Dan Y sama dengan W, kita punya A pangkat Q sama dengan A pangkat S, dan sehingga kita punya XY sama dengan PW ya. Bahwa XY
sama dengan V, W. Ya, seperti itu. Nah, dari sini terlihat bahwa jadi untuk setiap X, Y, V, W dengan X sama dengan V dan Y sama dengan W mengakibatkan X, Y sama dengan V, W. Ya. Poin pertama terpenuhi, artinya hasil operasinya unik. Berikutnya kita akan tunjukkan, kita hapus dulu ya. Kita akan tunjukkan yang kedua, sifat tertutupnya ya. Untuk menunjukkan tertutup, kita cukup mengambil anggota A siku lalu kita operasikan, dan kita harus menunjukkan bahwa hasil operasinya masih berada di A siku. Coba kita mulai ya. Ambil X dan Y anggota dari A siku, maka kita punya X sama dengan pangkat ke N dari A, dan Y adalah pangkat ke M dari A, sehingga kita punya hasil operasi X dan Y adalah hasil operasi pangkat ke N dari A dan pangkat ke M dari A, sama dengan A pangkat M ditambah N. Kita tahu bahwa ketika N dan M-nya bulat, maka hasil jumlahnya juga bulat. N ditambah M juga bulat. Sehingga berdasarkan definisi dari A siku, bahwa A pangkat N plus M ini adalah apa? Sehingga A pangkat N ditambah M ini adalah anggota bilangan anggota dari A siku ya. Anggota dari A siku. Sehingga kita simpulkan bahwa adalah anggota dari A siku ya. Karena M dan N-nya ini anggota dari bilangan bulat. M dan N-nya bulat, sehingga A pangkat M plus N-nya adalah anggota dari A siku. Ya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa XY anggota dari A siku ya. Oh, ini enggak kelihatan ya. Tadi habis dulu enggak kelihatan. XY anggota dari A siku ya. Ya, itu tadi dua uraian terkait tentang operasi terdefinisi dengan baik ya. Jadi A siku ini operasi pada A siku ini terdefinisi dengan baik ya. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Kita akan menunjukkan bahwa operasi pada A siku bersifat asosiatif. Untuk menunjukkan sifat asosiatif ini, kita ambil 3 anggota sembarang pada A siku ya. Kita ambil 3 anggota sembarang A siku ya. Jadi kita akan kita tunjukkan bahwa operasi pada A siku ini asosiatif. Ya, akan kita tunjukkan bahwa operasi bersifat asosiatif. Nah, kita ambil X, Y, dan Z. Ya, Z anggota dari A siku ya. Kita operasikan
X dan Y, lalu dengan hasilnya dioperasikan dengan Z, ini akibatkan kita punya ini A pangkat P, A pangkat Q, lalu A pangkat R. Ya, untuk suatu P, Q, dan R adalah bilangan bulat ya. Ini terlalu jelek bilangan bulatnya. Kita ulangi lagi. Nah, bilangan bulat ya. Di sini nah, kita dahulukan yang di dalam kurung. Berarti sini adalah A pangkat P plus Q, A pangkat R ya. Ini sama dengan A pangkat P plus Q plus R ya. Nah, kita tahu bahwa himpunan bilangan bulat terhadap jumlah membentuk grup komutatif. Karena himpunan bilangan bulat membentuk grup terhadap jumlah, tentu saja operasi jumlah pada himpunan bilangan bulat bersifat asosiatif. Sehingga ini yang di atas ini kita terapkan hukum asosiatif. Yang awalnya di sini P dan Q baru R, kita terapkan menjadi P ditambah dengan hasil Q dan R ya. Oke. Jadi XY dengan Z tadi hasilnya adalah A pangkat P plus Q, jelek ya, P plus Q plus R menjadi A pangkat P plus Q plus R. Nah ya, jadi yang awalnya P dan Q dahulu baru R, sekarang menjadi Q dan R dahulu baru P ya. Nah, di sini kita punya A pangkat P dioperasikan dengan A pangkat Q plus R ya. Q yang ini ya, Q plus R. Lalu kita uraikan kembali, ini A pangkat P, yang ini adalah A pangkat Q ditambah A pangkat R. Dari maaf, ini bukan jumlah ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kita punya yang ini A pangkat P, tidak lain adalah tadi X, dan yang ini adalah Y, dan yang ini adalah Z. Sehingga kita punya apa nih? Maka kita punya X, Y, Z sama dengan X, Y, Z ya. Seperti itu. Jadi terbukti ya sifat asosiatifnya. Ya, sekarang kita tunjukkan yang keempat ya, yaitu himpunan asiku memiliki identitas. Tadi kita pada poin pertama menunjukkan bahwa asiku tidak hampa. Yang kita tunjukkan bahwa identitas di G itu ada di asiku. Namun kita belum menunjukkan bahwa identitas G yang tadi yang ada di asiku itu juga menjadi identitas asiku ya. Kita baru menunjukkan dia hanya berada di
A siku saja ya. Nah, sekarang akan kita tunjukkan bahwa tadi E di G ini adalah identitas dari A siku ya. Kita tahu tadi ditunjukkan bahwa berdasarkan satu ya, bahwa EG ini adalah anggota dari A siku. Ini berdasarkan hasil satu tadi ya. Nah, ya berdasarkan hasil satu kita peroleh bahwa EG A siku. Sekarang akan kita tunjukkan bahwa EG ini tidak lain adalah E A siku. Buktikan bahwa tadi EG itu apa? Tadi EG itu adalah A pangkat 0 ya. Nah, sekarang kita tunjukkan bahwa EG dioperasikan dengan X ya. X ini untuk semua X anggota dari A siku ya. Ini sama dengan apa? Sama dengan A pangkat 0 dioperasikan dengan A pangkat M ketika X-nya sama dengan A pangkat M. Kenapa? Karena X anggota A siku, sehingga X akan sama dengan pangkat sesuatu dari A ya. Ini M-nya anggota bilangan bulat ya. Kita peroleh bahwa A pangkat 0 dioperasikan dengan A pangkat M adalah A pangkat 0 ditambah M ya, sama dengan A pangkat M. A pangkat M itu tadi adalah X ya, sama dengan X. Sehingga kita peroleh di sini EG X sama dengan X. Ini baru satu arah ya. Kita peroleh katakanlah I ya kan. Nah, lalu kita arah sebaliknya adalah kita operasikan X-nya dulu, baru dengan E di G tadi. Nah, kita peroleh di sini tadi X-nya itu adalah A pangkat M, lalu di sini EG-nya adalah A pangkat 0 sama dengan A pangkat M ditambah 0 sama dengan A pangkat M. A pangkat M itu adalah X ya. Ini adalah yang II 2. Nah, maka kita peroleh bahwa di sini adalah E A siku sama dengan E G berdasarkan I dan I. Jelas ya. Sehingga kita peroleh bahwa identitasnya adalah identitas yang di G tadi. Terakhir, sekarang kita tunjukkan bahwa semua anggota A siku ini memiliki inverse atau balikan ya. Apa itu inverse-nya? Nah, kita lihat dari bentuknya. A siku anggotanya A pangkat N ya. Nah, otomatis di sini inverse-nya adalah pangkat ke negatif N dari A ya. Oke. Semua anggota inverse dari A pangkat M inverse-nya adalah A pangkat negatif M. X sama dengan A pangkat M ya. M-nya bilang bulat ya. Lalu
kita pilih Y sama dengan A pangkat negatif M ya. Maka kita peroleh bahwa XY sama dengan A pangkat M A pangkat negatif M sama dengan A pangkat M dikurangi M sama dengan A pangkat 0 ya, sama dengan lalu kita punya YX sama dengan A pangkat negatif M dan A pangkat M sama dengan A pangkat negatif M ditambah M ya, sama dengan A pangkat 0 juga sama dengan ya. Nah, berdasarkan ini maka kita simpulkan bahwa inverse dari X sama dengan Y sama dengan A pangkat negatif M ya. Terus dari uraian tadi kita peroleh bahwa semua syarat tadi terpenuhi ya. Dari 1 sampai 5 semuanya terpenuhi. Dengan kata lain bahwa A-siku ini adalah membentuk grup ya. Ada satu lagi yang harus kita penuhi ya agar dia menjadi subgroup ya. Apa itu? Satu sifat lagi adalah yang keenam, tunjukkan bahwa A-siku adalah subhimpunan dari G ya. Nah, sehingga ketika 6 syarat ini sudah kita penuhi, kita dapat mengatakan bahwa A-siku adalah subgroup ya dari G. Untuk menunjuk syarat yang keenam ini sudah terlihat ya dari definisi A-sikunya ya. Kenapa? Karena A-nya adalah anggota G ya, sehingga ketika kita ngambil A anggota G, kita operasikan A dengan dirinya sendiri sebanyak apapun ya pasti ada di G. Kenapa? Karena G adalah grup ya. Jadi yang sifat yang nomor 6 ini cukup terlihat ya. Kenapa? Karena dari ketertutupan operasi di G-nya itu ya. Kalau kita gambarkan, katakan kita ambil X anggota dari A-siku ya. Maka akan kita tunjukkan bahwa X sama dengan A pangkat N. N-nya adalah bulat. Ini artinya A dioperasi dengan A sebanyak N. Nah, karena G-nya adalah grup, tentu saja operasi di G tertutup. Ya, artinya setiap kita mengoperasikan anggota G, hasilnya masih ada di G. Jadi ketika kita operasikan A dengan A sebanyak berapapun ya pasti dia ada di G, ya kan? Dengan kata lain, X anggota dari G. Ya. Dan di sini dapat kita simpulkan bahwa untuk setiap X anggota A-siku mengakibatkan X anggota G
atau dengan kata lain adalah A siku sub himpunan dari G. Jelas ya? Jadi semua syarat terpenuhi ya, dengan syarat ke-6 tadi terakhir ya, belum diketik. Oke. Nah, berikutnya kita dengan menggunakan sifat 3. Nah, untuk menggunakan sifat 3 ya, kita harus menunjukkan 2 hal ya. Pertama, kita tunjukkan A-nya tidak hampa. Yang kedua, kita tunjukkan setiap kita mengambil 2 unsur di A siku, katakanlah X dan Y. Nah, hasil operasi X dan inverse Y masih berada di A siku ya. Nah, ini untuk yang pertama sudah kita tunjukkan ya di tadi di cara yang pertama. Sekarang yang akan kita tunjukkan tinggal yang kedua ini ya. Jadi Bapak akan menunjukkan yang poin yang kedua ya, karena yang pertama sama ya. Nah, yang kedua kita ambil X dan Y anggota dari A siku. Kenapa kita mengambil bukan memilih? Karena di sini klausulnya adalah untuk setiap ya, makanya kita ambil sembarang. Nah, di sini kita punya X sama dengan A pangkat M ya, M-nya adalah bulat. Lalu kita punya Y adalah A pangkat N untuk suatu N bulat ya, ini berdasarkan definisinya. Lalu ketika kita punya Y A pangkat M, kita punya Y inverse-nya adalah A pangkat negatif N. Ini tadi udah dibahas ya, bahwa A siku itu inverse dari setiap anggotanya itu berbentuk seperti itu ya, negatif N. Nah, dari sini kita punya X Y inverse sama dengan A pangkat M dioperasikan dengan A pangkat negatif N. Ini sama dengan A pangkat M dikurangi N ya. Ketika kita punya M dan N bilangan bulat, bagaimana selisihnya? Bulat dikurangi bulat masih bulat atau bukan bulat ya? Tentunya ketika kita punya M dan N bulat, maka kita punya M dikurangi N juga bulat ya. Nah, di sini sehingga kita punya A pangkat M dikurangi N itu adalah anggota A siku ya. Kenapa? Karena selisih yang ini adalah bulat, sehingga ini semuanya ada di A siku. Seperti itu ya. Jadi jelas ya, terbukti. Oke ya. Sekarang kita masuk ke definisi grup siklis ya. Apa sih grup siklis itu? Misalkan G suatu grup G disebut siklis jika terdapat
A anggota G sehingga grup G dibangun oleh unsur A. Atau bisa kita tulis sebagai A sama dengan A si Q. Unsur A kita sebut sebagai pembangun grup G. Jadi unsur A itu adalah pembangun grup G. Nah, contoh, perhatikan contohnya. Ukuran 2 kali 2 yang entry-entrynya adalah diagonal utamanya 1 dan sisi paling bawah kiri 0 dan sisi paling atas kanan A dengan A bilangan bulat. H ini adalah grup siklis dengan operasi perkalian matrik. Ya. Kita diminta membuktikan bahwa H itu adalah grup siklis. Ya. Buktinya kita harus mengingat kembali ya definisi dari grup siklis. Suatu grup dikatakan siklis jika ada anggota grup tersebut yang mengakibatkan si grup itu dibangun oleh unsur tadi ya. Nah, sekarang kita pilih matriks yang entry-nya adalah satu semua kecuali pada bagian kiri bawah ya, seperti yang Anda lihat di sini. Nah, ya. Jelas ya? Ini adalah anggota H. Lalu coba Anda pangkatkan 0. Ini hasilnya adalah matriks identitas. Lalu pangkatkan 1 adalah ya seperti ini. Matriks yang isinya adalah 1101. Lalu dipangkatkan 2 adalah matriks yang isinya 1201. Lalu dipangkatkan 3 adalah matriks yang isinya 1301 ya. Terus dan seterusnya sampai ketika kita pangkatkan n adalah matriks yang isinya 1n01 ya. Seperti ini. Nah, ya, sehingga kita dapat simpulkan bahwa H ini adalah grup yang dibangun oleh matriks 1101 ya. Kenapa? Karena semua anggotanya itu bisa dinyatakan sebagai pangkat ke n dari unsur matriks 1101 ya. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Enggak. Cukup mudah bukan? Baiklah, kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Coba Anda perhatikan himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat ini tidak lain adalah grup siklis ya dengan operasi jumlah. Buktinya kita bisa memilih bilangan 1 ya. Anda perhatikan 1 pangkat 0 adalah 0, 1 pangkat 1 1, 1 pangkat 2 2, 1 pangkat 3 3, 1 pangkat 4 4 dan seterusnya sampai 1 pangkat n adalah n. Perlu diingat bahwa di sini operasinya adalah jumlah ya. Jadi ketika kita memangkatkan, berarti di sini yang kita gunakan adalah jumlah ya. Di sini adalah 1 pangkat n di sini adalah 1 ditambah 1 ditambah dan seterusnya tambah 1 sebanyak n ya.
1 tambah 1 tambah 1 sebanyak N, ya kita tahu adalah sama dengan N ya. Jangan petukar. Dulu kita sudah membahas pas kita membahas orde anggota grup ya. Di sana Anda sudah Bapak perkenalkan tentang pangkat ke N suatu unsur ya. Jadi semua bilangan bulat dapat kita nyatakan sebagai pangkat ke N dari 1 ya. Baik yang negatif maupun yang positif ya. Jadi kalau kita ambil 10 ya, 10 itu tidak lain adalah 1 pangkat 10. Kalau kita punya 9 ya berarti 1 pangkat 9. Kalau kita punya negatif 11 ya berarti 1 pangkat negatif 11 ya. Seperti itu. Jelas ya? Jadi dengan kata lain adalah bilangan bulat ini dapat dinyatakan sebagai pangkat ke N dari 1 ya. Oke. Nah, dengan begitu kita dapat simpulkan bahwa dapat kita simpulkan bahwa bilangan bulat ini adalah sama dengan 1 siku ya. Nah, Anda bisa menyobanya dengan unsur yang lain. Anda bisa membuktikan sendiri bahwa bilangan bulat juga ini sama dengan negatif 1 siku ya. Dengan cara yang sama ya, Anda akan mendapatkan bahwa bilangan bulat itu adalah negatif 1 siku ya. Jadi bilangan bulat itu dibangun oleh 1 atau dibangun oleh negatif 1 ya. Jelas ya. Kita masuk ke contoh berikutnya ya. Kita masuk ke contoh berikutnya. Sekarang Anda perhatikan grup simetri ya, grup simetri S3. Ternyata grup simetri S3 ini bukan grup siklis. Kenapa? Karena tidak ada unsur manapun di S3 ini yang memenuhi seperti itu ya. Jadi ketika Anda ambil A manapun, nah si S3 ini tidak akan pernah sama dengan A siku ya. Nah, kita buktikan ya secara formal. Kita tahu bahwa S3 itu isinya adalah 1 permutasi 1, permutasi 12, permutasi 13, permutasi 23, permutasi 123 dan permutasi 132. Ada 6 anggotanya ya. Nah, sekarang kita ambil semua unsur tadi itu, mulai dari permutasi 1 sampai permutasi 132 ya. Ke 6-6-nya kita ambil semua. Nah, kita mulai dari yang pertama, yang permutasi 1 tadi. Kita peroleh bahwa permutasi 1 siku ini isinya hanya 1 anggotanya ya. Ya cuma permutasi 1 itu sendiri. Padahal S3 itu ada 6 ya. Jadi jelas tidak sama. Oke, jadi dari sini tidak ya. Jadi permutasi 1 bukan pembangun. Oke, kita lanjutkan permutasi 12. Permutasi 12 juga bukan pembangun. Karena apa? Karena ternyata dia tidak sama dengan S3 ya, tidak sama. Jadi di sini kenapa? Karena kita tahu bahwa 1 2 pangkat 0 ya ini sama dengan 1 ya kan. Lalu 1 2 pangkat 1 ya kita punya 1 2 yang ini ya. Tadi yang ini adalah yang ini. Lalu kalau kita
pangkatkan 3, 1, 2 pangkat 3, ini kita balik lagi ke sini ke 1 ya, karena 1, 2 dioperasikan dengan 1, 2 hasilnya 1 ya. Lalu kalau kita punya 1, 2 dipangkatkan 4, ya kita balik lagi jadi 1, 2 dan seterusnya, sehingga dicacah ya isinya hanya 2 ini aja ya, 2 anggotanya. Coba kita praktekkan. Coba ya, 1, 2 dioperasikan dengan 1, 2. 1, 2 dioperasikan dengan 1, 2. Ya, ini. Nah, kita punya 1 ke 2, 2 ke 1. Jadi kita punya 1 ya tutup. Sekarang 2. 2 ke 1, 1 ke 2. Kan udah ada tutup. Ya, jadi identitas. Jelas ya? Jadi sehingga di sini dia anggotanya hanya ini saja. Ya. Untuk untuk permutasi 1, 2. Kita lanjut. Ya. Nah, untuk A-nya permutasi 1, 3 juga kita peroleh seperti ini ya. Yaitu permutasi 1 dan permutasi 1, 3. Ini yang ini diperoleh dari 1, 3 pangkat 0 ya, sama dengan 1. Yang ini diperoleh dari 1, 3 pangkat 1 ya. Hasilnya adalah 1, 3. Dan yang berikutnya ini 1 ya. Karena 1, 3, 1, 3 ini sama dengan 1 ke 3, 3 ke 1, jadi 1 tutup. Sekarang 2, 2 ke 2. Kalau tidak ada di dalam siklus, itu artinya dipetakan ke dirinya sendiri. 2 ke 2, 3, 3 ke 1, 1 ke 3, jadi 3 ke 3 ada tutup. Jadi ini sama dengan identitas ya. Nah, udah balik lagi ke 1. Nanti kalau Anda teruskan, ini semua yang pangkatnya ganjil itu akan sama dengan permutasi 1, 3. Sementara yang pangkatnya genap, dia akan sama dengan identitas ya. Jelas ya? Nah, terus kita lanjutkan ya, kita lanjutkan untuk A2 dengan cara yang sama kita peroleh seperti ini ya. Lalu untuk permutasi yang ini, yang permutasi 1, 2, 3 kita peroleh seperti itu. Ini juga tidak sama dengan S3 ya, nggak ada yang sama nih dari tadi. Ini ada 3 ya, karena kita peroleh di sini untuk yang ini tidak lain adalah 1, 2, 3 pangkat 0. Yang ini kita peroleh dari 1, 2, 3 pangkat 1. Untuk yang ini kita peroleh dari 1, 2, 3 pangkat 2 ya. Ini tidak lain adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3 sama dengan 1 ke 2, 2 ke 3, kita tulis 3, 3 ke 1, 1 ke 2, kita tulis 2. Sekarang 2, 2 ke 3, 3 ke 1, 3 ke 1,
kita tulis 1 udah ada, berarti kita tutup. Nah, kita peroleh 132 seperti itu ya. Nah, ini nanti untuk yang genap, nah, pangkat ini kan pangkat 2 terus pangkat 4, hasilnya adalah seperti ini ya. Sementara untuk yang ganjil hasilnya adalah yang ini 1 2 3 dan seterusnya ya. Anda bisa nyoba sendiri. Nah, ya, untuk yang ini sama caranya seperti yang di atasnya. Ini kita peroleh. Jadi S3 itu tidak sama dengan ASIKU untuk semua ASIKU anggota S3, karena ini tadi ke 66-nya udah kita coba semua, ternyata tidak sama semua dengan ASIKU ya. Jadi S3 ini bukan grup siklis. Nah, sekarang kita masuk ke subgrup siklis. Misalkan G suatu grup dan H subgrup G, subgrup H disebut siklis jika ada unsur A anggota H sehingga subgrup H dibangun oleh unsur A, atau bisa kita tulis sebagai H sebagai ASIKU. Nah, unsur A ini kita sebut sebagai pembangun subgrup H ya. Contohnya kita perhatikan subgrup ASIKU ya dengan 2 bilangan bulat. Nah, ini 2 siku ini isinya adalah pangkat ke N dari 2 ya. Tentu saja 2 siku ini adalah subgrup dari Z, dan Z-nya juga adalah siklis, ASIKU-nya juga siklis ya. Di sini kita peroleh bahwa 2 siku ini adalah subgrup siklis ya dari grup bilangan bulat. Nah, sekarang sifat dari grup siklis ini adalah setiap grup siklis itu adalah komutatif. Nah, untuk menunjukkan sifat ini nanti ya kita uraikan dulu semua sifatnya. Nah, sifat berikutnya adalah setiap subgrup dari grup siklis yang berorde hingga adalah siklis. Dan terakhir, setiap grup hanya memiliki satu buah grup yang ordenya membagi orde tersebut ya. Nah, sekarang sifat pertama, setiap grup bersifat komutatif. Kita buktikan. Nah, ambil, kita buktikannya. Misal G adalah grup dan X anggota dari G ya. Akan kita tunjukkan akan X anggota G, X dan Y ya, karena di sini kita ingin menunjukkan sifat komutatif. Untuk menunjukkan sifat komutatif itu kita butuh 2 ya. Kita butuh dua unsur ya. Katakanlah di sini X dan Y anggota G ya. Akan kita tunjukkan bahwa X Y sama dengan Y X ya. Kita akan menunjukkan bahwa X Y sama dengan Y X. Nah, X anggota G, karena G-nya adalah siklis ya kan, siklis. Karena G-nya siklis, maka kita punya X sama dengan A pangkat M dan Y sama dengan A pangkat N ya. M dan N-nya bulat ya. M dan N bulat. M N bulat ya. Nah, dari situ kita punya X Y sama dengan A pangkat M A pangkat N sama dengan A pangkat
M ditambah N sama dengan, kita tahu bahwa M dan N bilangan bulat, dan bilangan bulat itu adalah grup komutatif, sehingga operasi jumlah di bilangan bulat itu bersifat komutatif, dan kita bisa terapkan sehingga A pangkat M plus N sama dengan A pangkat N plus M. Di sini kita punya A pangkat N dan A pangkat M. Kita tahu bahwa A pangkat N, kita ke sini ya. Nah, kita ke sini. Maka kita punya XY sama dengan A pangkat N ini adalah Y ya. Dan A pangkat M ini adalah X. Nah, jadi terbukti ya bahwa XY sama dengan YX. Dan kita katakan bahwa setiap grup siklis bersifat komutatif. Itu. Oke. Sifat 1 ya. Sifat 2-nya, setiap subgrup dari grup siklis yang berode hingga adalah siklis. Nah, ini Anda coba ya sendiri. Ini kita jadikan tugas sifat 2 dan sifat 3 ya. Setiap grup hanya memiliki satu buah subgrup yang ordenya membagi orde grup tersebut ya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai grup siklis ya. Nah, silakan Anda simak kembali, Anda perhatikan semua materi yang Bapak sampaikan sampai Anda paham ya. Dan jika ada bagian yang belum Anda mengerti, Anda pahami, silakan utarakan pertanyaan Anda pada kolom komentar.